Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisam, namun dulu dikenal sebagai Abu Al-Hakam atau Bapak Kebijaksanaan. Dulunya Abu Jahal merupakan seorang yang cerdas, fasih berbicara, bijaksana, dan berpengaruh di masyarakat Quraisy. Dia termasuk putra klan Mahjum atau Bani Mahjum dari suku Quraisy di Mekah, sehingga memiliki pengaruh besar di antara orang-orang Mekah. Namun seiring berjalannya waktu, ia mendapat julukan sebagai Bapak Jahiliyah. Mengapa bisa begitu? Ternyata semua hal-hal baik dalam diri Abu Jahal tidak mampu menghindarinya dari kesombongan, sehingga enggan menerima kebenaran Islam yang sebenarnya. Dia lantas memiliki hati yang buruk dan memusuhi Nabi Muhammad SAW, khususnya kaum muslimin yang lemah. Bahkan ia tak segan melecehkan dan menyiksa umat Islam. Ammar bin Yasir dan Sumayyah yang merupakan dua martir pertama Islam bahkan dibunuh oleh Abu Jahal secara brutal. Sepanjang hidupnya, Abu Jahal selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam. Dia mengamati dan memboikot kaum muslimin hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Perannya lagi, Abu Jahal tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad melalui sekelompok penyerang. Ia memilih satu anggota dari setiap bani atau suku atau klan dalam negosiasi yang dilakukan di Darun Nadwa beberapa saat sebelum Nabi Muhammad migrasi atau hijrah ke Madinah. Abu Jahal selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan hal ini terus dilakukan meskipun kaum muslimin sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk hijrah ke Madinah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya Perang Badar. Orang licik ini meninggalkan Mekah dengan pasukan besar untuk mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mengetahui bahwa kafilah itu aman dan menuju Mekah, Abu Jahal terus memerangi kaum muslimin hanya karena kebencian terhadap Islam. Saat Bapak Jahiliyah ini tiba di bandar, ia menolak tawaran Nabi Muhammad SAW untuk berdamai. Dia juga menentang pandangan beberapa tokoh di pasukannya yang ingin mencegah pertempuran dan menuduh mereka pengecut sehingga perang tetap dimulai. Selama pertempuran, Abu Jahal terluka parah dan terbunuh pada saat perang Badar tersebut. Mulanya ia melawan dua muslim Madinah atau Al-Ansor. Sama seperti Allah mendapatkan seekor nyamuk lumpuh untuk menyebabkan kehancuran Namrud. Demikian pula dia mendapatkan dua anak laki-laki kecil untuk membantu menghancurkan kejahatan Abu Jahal. Dua Mu'ad ini lantas menyerang sampai membuat Abu Jahal jatuh ke tanah lalu memotong kakinya. Abu Jahal tidak bisa bergerak, tetapi dia masih cukup sadar untuk melihat dan merasakan aibnya. Bapak Jahiliyah ini akhirnya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang pria miskin yang lemah yang berasal dari suku yang lebih rendah. Kedua anak itu berasal dari keluarga petani yang seringkali dipandang rendah oleh kaum Quraisy. Ketika perang Badar berakhir, Abdullah ibnu Mas'ud melihat Bapak Jahiliyah ini menghembuskan napas terakhirnya. Saat sekarat, Abu Jahal mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, siapa yang memenangkan pertempuran? Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Kemudian Ibnu Mas'ud memegang jenggotnya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah mempermalukanmu, wahai musuh Allah. Dia kemudian melepas helmnya dan menggayunkan pukulan keras ke leher Abu Jahal dengan pedangnya sendiri, hingga kepala Abu Jahal terpisah dari tubuhnya. Ibnu Mas'ud kemudian melepaskan senjata dan baju besinya, lalu membawa kepala Abu Jahal menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, ini kepala Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW mengatakan 3 kali, Alhamdulillah, yang telah memuliakan Islam dan kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad sujud syukur kepada Allah dan berkata, setiap umat memiliki Fir'aun, dan Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal. Dari kisah tersebut terlintas jelas bahwa Abu Jahal adalah musuh terburuk Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah kakinya dipotong dan seluruh tubuhnya berdarah hingga berada di ambang kematiannya, dia masih bisa menatap Abdullah bin Mas'ud dan berkata hal buruk. Katakan pada nabimu bahwa aku telah membencinya sepanjang hidupku, dan bahkan sekarang api kebencian membara di hatiku. Ketika Abdullah bin Mas'ud memberitahu Nabi Muhammad SAW
Tentang apa yang dikatakan Abu Jahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku adalah yang paling terhormat dan mulia dari semua nabi. Umatku adalah umat yang besar dari semua umat, dan Fir'aun umatku juga yang paling berhati batu dan kejam terhadap semua Fir'aun lainnya." Itulah sepintas kisah dari Abu Jahal, seorang musuh Allah yang sombong. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini agar terus semangat dalam menyajikan konten-konten Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.